Oke Mas, bukan Mas. Mas. Balik kalau untuk my love 2 kopi susu. Tengah-tengah. Tetangga. Ini nggak tahu nih tetangga ini selalu ada tetangga beli televisi meriang. Besoknya tetangga beli lemari es masuk angin. Besok tetangga beli mobil bawa ke rumah sakit. Terus tetangga dengar beli rumah bendera kuning udah di depan. Apalagi yang ini. Aduh. Susah, solusinya sama dia ngobrol itu capek buang nutrisi saja. Enggak, kita cuma merasa kagum Mas. Mepi lu harus sampai jatuh dong. Kita salut. Harus. Iya, harus sama Mas Tukul. Wajib itu. Yang berusaha untuk kelihatan pinter tuh keren banget Mas. Balik kalau Jangan gitu dong, Mas. ngomong sama dia kalau nggak kita sabar. Dia baru masuk. Ngomong gua sabar. Lu kira berapa tahun kita menahan rasa malu dekat sama lu? Lu rasa malu, gua rasa mual lihat. Udah sekarang kerja. Langsung saja sesuai tema saya malam hari tentang juru kunci. Raki-raki punya pengalaman. Kira-kira. Kan ada pepatah mengatakan raki-raki dalam peraih kan. Kura-kura dalam perahu. Ini nggak omongan, nggak muka kebalik ya. Punya pengalaman apa soal juru kunci? Monggo dari Susan dulu, monggo. Susan. Iya Mas Tukul itu benar-benar mungkin nggak bisa dilupain lah ya, mungkin benar-benar serem banget gitu. Jadi awalnya itu tepatnya daerah Bogor, juru kunci itu menunjukkan ini tempat bersejarah atau apa gitu, ada para petinggi-petinggi, makam para petinggi gitu. Nah tiba-tiba saat dia menjelaskan itu teman saya tiba-tiba langsung kesurupan Mas, mental langsung, aduh saya panik banget gitu. Mental dan sampai dia pucat tangan sampai gini-gini kan, matanya udah melotot, saya serem banget gitu. Ya udah akhirnya tiba-tiba serem, juru kunci ngomong, ya udah deh kata gitu, pulang aja karena udah mental kan udah bahaya banget. Kalau enggak nanti kamu nggak ini lagi katanya apa, ngobrol, jangan sampai juru kunci ngomong jangan sampai ikut seperti ini lagi, kamu nggak boleh. Jadi kami disuruh selamatan sana Mas, selamatan, kalau nggak diselamatin ini bahaya katanya buat diri kamu, jadi nggak boleh lagi ikut. Terus selamatannya pakai apa? Harus ayamnya warna apa? Iya. Kambingnya kakinya ada 5 apa 2? Kelihatannya 4, tapi ada yang nggak kelihatan. Kalau dari Yayang nih, lo memang namanya Yayang, bukan Yayang tuh sayang-sayang. Enak aja, seneng banget dong gua kalau gitu. Gimana Ya, kalau aku sih pengalaman untuk yang serem-serem begitu belum ada sih Mas. Cuman Baru kalau sekarang tentang- nanti bukan 4 mata. Iya, baru ketemu langsung kan. Makasih. Tapi kalau masalah juru kunci sempet ziarah-ziarah Tur Wali Songo gitu. Kayak Ditemenin juru kunci. Ditemenin juru kunci di Cirebon juga, sering banget ke Sunan Gunung Jati gitu-gitu sih Pernah Mas. ke makam leluhur dia kayaknya. Mana tuh Mas? Gimana? Gimana tuh? Gimana? Gimana? Dia itu kan ada di daerah mana, Pamulang ya. Itu ada makam tiba-tiba itu bisa ini keluar asapnya sendiri. Nggak taunya tuh adiknya suruh bakarin apa gitu. Balik karena masih untuk 2 kopi. Mesti gitu ya? Mesti gitu ya? Bunyi Pernah nggak dirimu mengalami hal mistis ketika sedang berada di tempat-tempat keramat? Dan pernah ngalami itu nggak, syuting ikut Mister Tukul jalan-jalan itu kan? Monggo silakan dari
Monggo dari Susan dulu. Iya, waktu itu juga kebetulan di acara TV sebelah juga, program TV sebelah gitu ya. Itu tadi kejadian. Sebelah mana? Iya, TV. Gua baru denger TV sebelah. Kan ada wayang sebelah, ini TV sebelah. Ya itu tadi Mas. Jadi pas ini tiba-tiba saya dengan teman duet saya itu tiba-tiba seperti ada aura yang buat kita berantem gitu Mas. Jadi yang tadinya Baru diomongin aduh pemirsa. bahaya serem banget. Ini percaya nggak percaya, baru diomongin energi itu tapi tiba-tiba nongol dan ngajak untuk dialog dengan bintang tamu kita. Kalau nggak percaya nanti di rekamannya ada titik, terus ini tadi ada suara ketik. Merahnya bulat ya. Nah, enggak dilanjut. Ini penting loh ini. Enggak dilanjut. Iya, jadi saat itu juga kita yang tadinya benar-benar akur ikut acara itu tiba-tiba berantem Mas, benar-benar berantem gitu. Jadi saya negor dia gini, kamu kenapa sih kata gitu? Saya duluan gitu, saya emang duluan. Tiba-tiba saya duluan kata gitu. Tapi tenaga, kamu kenapa sih? Bilang dia dorong gitu. Kamu kenapa kata gitu? Tenaganya itu bukan tenaga dia lagi Mas. Ternyata orang sana bilang kalau itu dia kemasukan 7 roh Mas. 7 roh. 7. Satu aja kemasukan aja bikin kadang-kadang. Iya. Kalau nggak bisa netralisir, bisa sampai kelojotan. Ada trouble. Loh, tadi kan ngomongin katanya kemasukan 7 roh. Wong kemasukan 1 aja kadang-kadang. Jadi 7 ya. 7. Ini tenaganya itu keluar banyak. Banyak banget Mas. Tapi tak lihat Susan, kamu punya aura bagus. Udah. Apa tuh, Mas? Ada yang jaga. Alhamdulillah. Orang dijaga, tuamu Mas. sendiri. Kalau Yayang. dari Yayang. Yayang. Yayang tuh namanya, bukan Yayang tuh saya sayang. Senengan gua dong kalau gitu. Kalau aku sih pengalaman off air Mas, sering banget kalau nyanyi malam. Terus pulang itu kalau aku ngelewatin daerah yang kayak hutan-hutan gitu, dari jauh dari lampu itu udah kayak kelihatan kayak ada yang mau nyebrang gitu Mas. Pas kita tengok, ternyata sampingnya itu kali. Dan kali itu jalan buntu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang nyebrang siapa? Nggak tahu. Aku ngelihatnya Sering sih itu itu ya, sering terjadi banget pada Mas. dirimu. Ngelihatnya itu bapak-bapak sih sebenarnya. Terus yang kedua wujudnya ketiga jelas. Makanya aku pelan kan, langsung ngambil lampu panjang. Ada jelas jalan gitu. Aku pikir itu orang nyari kodok atau gimana gitu. Ternyata itu emang nggak ada. Emang langsung jurang. Kakinya nampak ke tanah atau ngambang gitu. Nggak, kurang jelas sih Mas. Oh, Soalnya kan dari jauh. Nah, jawabannya seperti itu. Ya. Jadi ngambang gitu, nggak Ngambang. jelas lah ya. Nggak jelas. Kelihatan Itu kakinya. sering ya, cowok Sering. gitu ya. Nah yang kedua kalinya itu kayak suara orang ketawa Mas. Aku konvoy Iya. dari belakang mobil aku rasanya kayak jok belakang mobil aku sih. Kayak ada suara orang ketawa gitu. Di daerah mana? Di daerah Kuningan, Jawa Barat. Masih banyak hutan. Iya. Sangat tegang. Kalau Vega, di rumahnya Vega itu mesti di tangga. Oh bukan, anak aja yang nggak ada udah. Udah pergi Mas. Masih ada, enggak. Ada apaan? Enggak, dia masih nempatin di situ. Di? Tak lihat dari auranya. Dia amit-amit Mas, tahu juga. Nggak ada Mas. Karena kalau kamu bisa dia pergi, kamu kasih lampu. Udah Mas, lampu. Bener? Udah kamu kasih belum? Udah lampu sama gabah sama kandang. Itu buat bebek. Buat bebek. Kayak mau netesin telur. Jadi pemirsa, bintang tamu saya yang pertama merupakan seorang artis ganteng yang mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan para juru kunci dan tempat keramat. Siapa dia? Kita sambut Ali Zainal.
silat. Jurus apa namanya, Mas? Jurus apa namanya? Cikotok. Kampung gue. Ini main silatnya nggak sembarangan loh. Dari kecil. Iya. Kalau gue dalam kandungan. Main silat, Mas. Silat dalam kandungan. Iya, dalam kandungan tuh merasakan makanan usapan dari orang tua. Kembali ke untuk Bang Ali Zainal ini. Bang Ali. Dan kamu Ali Oncom sebentar. Apa kabarnya? Baik, Selamat alhamdulillah. datang di Bukan Parma. Udah lama kita. Iya. Akhirnya kembali lagi. Iya pastinya, karena memang aura dirimu kan positif dan energi saya itu magnetnya tuh positif, jadi akan datang positif. Betul. Iya. Nonko. Menurut kabar burung yang saya terima, Bang Ali waktu syuting di Pontianak. Di lokasi kuburan massal mendapat pengalaman menarik mengenai juru kunci. Seperti apa sih ceritanya, monggo nih? Baik, juru kunci ini mungkin ada dua hal yang harus dipertegas dulu. Jadi juru kunci memang turun temurun dari darah, misalnya dari orang tua turun ke anak. Betul. Juru kunci yang kedua disebut ahlul bait atau tuan rumah yang dia dapat dari gift atau berkah ya. Jadi kadang-kadang dia tahu tentang sejarah sebuah makom, dia tahu tentang hal ikhwal tentang makom, akhirnya dia menjadi juru kunci. Nah kalau turun temurun biasanya dari bapak mungkin udah almarhum turun ke anak gitu ya. Nah bapaknya mungkin menerangkan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh. Karena setiap tempat pasti ada yang boleh dan tidak boleh. Kayak di sini mungkin boleh ngeliat Mas Tukul tapi nggak boleh ngeliat Vega gitu kan. Luar biasa. Sangat setuju sekali. Ya. Di namanya jalan kematian. Jadi jalan kematian, ya. Nama tempatnya Jalan Kematian. Itu pada saat kita masuk aja udah ekstrim. Betul. Jadi ada 7 makom massal di sana. Ya. Jadi panjang sekali. Sekarang di Auri Tanah itu ada ribuan, terus ribuan. Jadi kalau misalnya kita kayak safari makom, jadi keliling gitu kayak safari makom. Ada beberapa macam yang mungkin harus kita sikapi bahwa perjuangan orang dulu tuh luar biasa gitu ya. Dari mulai alim ulama, pemuka agama sampai dengan politikus dibunuh massal di sana. Jadi perjalanan mereka itu adalah jalan kematian dan mereka tahu jalan saya akan mati, saya akan dibunuh gitu. Nah ketemu sama juru kuncinya, ini ekstrim. Jadi juru kunci itu diam pertama kayak layaknya orang biasa. Pas dia duduk, terus kita ngomong, nggak lama kemudian saya tanya, kenapa Mbah kok pintunya tuh tidak menggunakan pintu? Pintunya kenapa menggunakan hordeng? Jadi rumahnya dia tuh nggak ada pintunya, cuma ada hordeng. Karena setiap waktu ada yang ngetuk katanya. Jadi pintunya tuh selalu diketuk. Kayak saya capek bukainnya gitu. Daripada saya capek bukain, sekarang pintunya saya angkat, jadi hordeng. Terus kenapa? Ya biarkan kalau mereka mau masuk, masuk aja. Loh siapa yang masuk, siapa yang ngetuk? Ya nggak kelihatan gitu kata dia. Jadi setiap waktu ada yang ngetuk, setiap waktu akhirnya diganti hordeng. Akhirnya pas kita di situ memang hordeng itu buka terus tutup lagi, buka tutup lagi gitu kan. Nah ini aku bilang artinya juru kunci itu ya, harus punya mental yang tinggi, harus mental yang kuat. Luar. Setuju. Ini Bang Alim. Kamu untuk Bang Tot sebentar ya. Dikatain Bang Tut sama Bang Kotan. Bang Ali kan pernah ziarah ke makam-makam para ulama. Iya. Apakah sama di sana juga ada juru kuncinya? Ya baik, itu yang disebut dengan ahlul bait atau tuan rumah. Jadi tetap ada juru kuncinya. Namun sebelum lari ke sana sedikit ingin menyikapi yang Pontianak lagi. Ada satu makom pelajaran pesan moralnya digali makom itu sama juru kuncinya. Ternyata pas digali setelah sekian lama diangkat masih utuh bentuknya. Jadi jasadnya masih utuh. Ada 2 yang harus kita sikapi. Pertama ahli jannah sama ahli nar. Ahli nar pun tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Kenapa? Karena jijik. Kalau ahli surga memang ditentukan oleh Allah bahwa tanah tidak mau memakannya. Gitu. Jadi kita harus bisa menyikapi 2 hal ini. Kenapa ahli nar tidak dimakan juga oleh tanah? Karena harus kan dari tanah kembali ke tanah. Artinya di dalam jasadnya ada sesuatu yang tersimpan, yang di luar dari kekuasaan kita, yang akhirnya tanah tidak mau sama dia. Beda dengan ahli surga. Pada saat digali bentuknya sama pun, bahkan satu helai
pakaiannya pun tidak koyak ya. Tapi cahaya dan 70 feet ke kanan, 70 feet ke kiri itu sampai ke sana. Gitu. Ini pesan moral. Ngebedain apa? Yang ngebedain di situ satu hal wanginya terus beda sekali. Dan dia terhimpit dalam keadaan menyamping. Kalau ahli jannah pada saat dibongkar itu masih dalam keadaan utuh dan tersenyum. Ini wanginya pun beda. Nah ini ada satu hal di jalan kematian itu ada satu ahli jannah yang dia bilang bahwa pada saat dibongkar itu bagus sekali jasadnya. Bahkan dia masih ingat saya letakkan kaos kakinya di dalam sakunya waktu dibunuh dan kaos kakinya masih utuh dalam aslinya, tidak ada yang satupun yang dimakan oleh binatang. Ini pelajaran di jalan kematian bahwa sesungguhnya hati-hati membedakan yang baik dan buruk itu tipis sekali. Luar biasa. Ini ngomongin soal surga kok kamu ketakutan sekali Pak. Takut sih enggak, justru malah kagum, Mas. Iya, mata lo aja udah hitam, Pep. Bekas kerja. Tadi siang. Jannah itu surga, taruh nur jannah cahaya surga. Tuh, harus ngerti. Apanya cuma satu itu saya. Gak usah ngomong. Pemirsa, bintang tamu saya yang selanjutnya merupakan seorang juru kunci dari Istana Tuyul. Istananya Tuyul Arwana. Di daerah Klaten, Jawa Tengah, Central of Jawa ya. Sebelumnya saya panggil, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Sempat ke sana. Pemirsa, di Desa Mbero, Palar Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, terdapat pohon tua yang berusia sekitar 700 tahun. Pohon ini dikeramatkan warga karena diyakini sebagai Istana Tuyul. Menurut warga, banyak orang dari berbagai daerah yang meminta tuyul di pohon ini. Konon, pohon ini merupakan kekuasaan dari Eyang Bondo, yang berarti harta. Tuyul-tuyul yang ada di pohon ketos ini merupakan cucu-cucu dari Eyang Bondo. Tak jarang warga melihat sosok anak kecil yang bermain di sekitar pohon ketos ini. Biasanya orang yang berhasil mendapatkan tuyul akan diikuti oleh bayangan dua anak kecil yang berkepala botak. Ingin tahu cerita lebih jauh tentang kerajaan tuyul ini? Bukan Empat Mata menghadirkan juru kuncinya untuk bercerita bersama kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Mirza, masih penasaran? Ya. Supaya nggak penasaran, kita sambut langsung Bapak Dahono. Langsung aja nih Pak Dahono ya. Sejak kapan Pak Dahono menjadi juru kunci di Istana Tuyul dan siapa sih yang memilih Pak Dahono menjadi juru kunci di sana? Saya ganti Bu tahun 2000. Kaget lo, Mas. Mas, kaget. Pak Dahononya sampai kaget. Saya nggak mendekat ini perwakilan Tuyul ya. Care seperti apa yang akan diberikan pada pemirsa di rumah maupun studio tentang kenapa dipilihnya Pak Dahono. Apakah yang diceritakan dengan Mas Ali yaitu turunan atau memang dapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa? Turunan atau tanjakan? Ikuti terus. Jangan tetap bukan Pak. Padahal itu berapa pintu udah ketutup. Kan kalau di hotel kan zup gitu ketutup kan. Itu seakan-akan kebuka lagi untuk kencang banget. Jeder. Kamu sama juru kuncinya, ini ekstrim. Jadi juru kunci itu diam pertama kayak orang, layaknya orang biasa. Pas dia duduk, terus kita ngomong, nggak lama kemudian saya tanya, kenapa Mbah kok pintunya tuh tidak menggunakan pintu? Pintunya kenapa menggunakan hordeng? Jadi rumahnya dia tuh nggak ada pintunya, cuma ada hordeng. Karena setiap waktu ada yang ngetuk katanya.
Jadi pintunya tuh selalu diketuk. Kayak saya capek bukainnya gitu. Daripada saya capek bukain, sekarang pintunya saya angkat, jadi hordeng. Terus kenapa? Ya biarkan kalau mereka mau masuk, masuk aja. Loh, siapa yang masuk, siapa yang ngetuk? Ya nggak kelihatan gitu kata dia. Jadi setiap waktu ada yang ngetuk, setiap waktu akhirnya diganti hordeng. Akhirnya pas kita di situ memang hordeng itu buka, terus tutup lagi. Buka, tutup lagi gitu kan. Nah ini aku bilang artinya juru kunci itu ya harus punya mental yang tinggi, harus mental yang kuat. Luar. Setuju. Ini Bang Alim. Kamu untuk Bang Tot sebentar ya. Dikatain Bang Tot sama Bang Kotan. Bang Ali kan pernah ziarah ke makam-makam para ulama. Iya. Apakah sama di sana juga ada juru kuncinya? Ya baik, itu yang disebut dengan ahlul bait atau tuan rumah. Jadi tetap ada juru kuncinya. Namun sebelum lari ke sana sedikit ingin menyikapi yang Pontianak lagi. Ada satu makom pelajaran pesan moralnya digali makom itu sama. Itu tadi Mas, jadi pas ini tiba-tiba saya dengan teman duet saya itu tiba-tiba seperti ada aura yang buat kita berantem gitu Mas. Jadi yang tadinya Mas, baru diomongin pemirsa. Aduh, bahaya serem banget. Jadi percaya nggak percaya, baru diomongin energi itu tapi tiba-tiba nongol dan ngajak untuk dialog dengan bintang tamu kita. Kalau nggak percaya nanti di rekamannya ada titik, terus ini tadi ada suara ketik. Merahnya bulat ya. Nah, enggak dilanjut. Ini penting loh ini. Enggak dilanjut. Iya, jadi saat itu juga kita yang tadinya benar-benar akur, ikut acara itu tiba-tiba berantem Mas, benar-benar berantem gitu. Jadi saya negor dia gini, "Kamu kenapa sih?" kata gitu. Saya duluan gitu. Saya mau duluan. Tiba-tiba saya duluan kata gitu. Tapi tenaga, "Kamu kenapa sih?" bilang. Dia dorong gitu. "Kamu kenapa?" kata gitu. Tenaganya itu bukan tenaga dia lagi, Mas. Ternyata orang sana bilang kalau itu dia kemasukan 7 roh, Mas. 7 roh. 7. Satu aja kemasukan aja bikin kadang-kadang. Kalau nggak bisa netralisir, bisa sampai kelojotan. Ada trouble. Loh, tadi kan ngomongin katanya kemasukan 7 roh. Wong kemasukan 1 aja kadang-kadang. Jadi 7 ya. 7. Jadi tenaganya itu keluar banyak. Berapa tahun kita menahan rasa malu dengan malu? Lu rasa malu, gua rasa mual lihat. Udah sekarang kerja. Langsung saja sesuai tema saya malam hari ini tentang juru kunci. Raki-raki punya pengalaman. Kira-kira. Kan ada pepatah mengatakan raki-raki dalam peraih kan. Kura-kura dalam perahu. Ini nggak omongan, nggak muka kebalik ya. Punya pengalaman apa soal juru kunci? Monggo dari Susan dulu, monggo. Susan. Iya Mas Tekul, itu benar-benar mungkin nggak bisa dilupain lah ya, mungkin benar-benar serem banget gitu. Jadi awalnya itu tepatnya daerah Bogor, juru kunci itu menunjukkan ini tempat bersejarah atau apa gitu, ada para petinggi-petinggi, makam para petinggi gitu. Nah tiba-tiba saat dia menjelaskan itu teman saya tiba-tiba langsung kesurupan Mas, mental langsung, aduh saya panik banget gitu. Mental dan sampai dia pucat tangan sampai gini-gini kan, matanya udah melotot, saya serem banget gitu. Ya udah akhirnya tiba-tiba serem, juru kunci ngomong, ya udah deh kata gitu, pulang aja karena udah mental kan udah bahaya banget. Kalau enggak nanti kamu nggak ini lagi katanya apa, ngobrol, jangan sampai juru kunci ngomong jangan sampai ikut seperti ini lagi, kamu nggak boleh. Jadi kami disuruh selamatan. Kunci yang kedua disebut ahlul bait atau tuan rumah yang dia dapat dari gift atau berkah ya. Jadi kadang-kadang dia tahu tentang sejarah sebuah makom, dia tahu tentang hal ikhwal tentang makom, akhirnya dia menjadi juru kunci. Nah kalau turun temurun biasanya dari bapak mungkin udah almarhum turun ke anak gitu ya. Nah bapaknya mungkin menerangkan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh. Karena setiap tempat pasti ada yang boleh dan tidak boleh. Kayak di sini mungkin boleh ngeliat Mas Tukul tapi nggak boleh ngeliat Vega gitu kan. Luar biasa. Sangat setuju sekali. Ya. Di
namanya jalan kematian. Jadi jalan kematian, ya. Nama tempatnya jalan kematian. Itu pada saat kita masuk aja udah ekstrim. Betul. Jadi ada 7 makom massal di sana. Iya. Jadi panjang sekali. Sekarang di Auritana itu ada ribuan, terus ribuan. Jadi kalau misalnya kita kayak safari makom, jadi keliling gitu kayak safari makom. Ada beberapa macam yang mungkin harus kita sikapi bahwa perjuangan orang dulu tuh luar biasa gitu ya. Dari mulai alim ulama, pemuka agama, sampai dengan politikus dibunuh massal di sana. Jadi perjalanan mereka itu adalah jalan kematian dan mereka tahu jalan saya akan mati, saya akan dibunuh gitu. Nah ketemu sama juru kuncinya, ini ekstrim. Jadi juru kunci itu diam pertama kayak layaknya orang biasa. Pas dia duduk, terus kita ngomong, nggak lama kemudian saya tanya, kenapa Mbah kok pintunya tuh tidak menggunakan pintu? Pintunya kenapa menggunakan? Ini pesan moral. Ngebedain apa? Yang ngebedain di situ satu hal wanginya terus beda sekali. Dan dia terhimpit dalam keadaan menyamping. Kalau ahli jannah pada saat dibongkar itu masih dalam keadaan utuh dan tersenyum. Ini wanginya pun beda. Nah ini ada satu hal di jalan kematian itu ada satu ahli jannah yang dia bilang bahwa pada saat dibongkar itu bagus sekali jasadnya. Bahkan dia masih ingat saya letakkan kaos kakinya di dalam sakunya waktu dibunuh dan kaos kakinya masih utuh dalam aslinya, tidak ada yang satupun yang dimakan oleh binatang. Ini pelajaran di jalan kematian bahwa sesungguhnya hati-hati membedakan yang baik dan buruk itu tipis sekali. Luar biasa. Ini ngomongin soal surga kok kamu ketakutan sekali Pak. Takut sih enggak, justru malah kagum, Mas. Iya, mata lo aja udah hitam, Pep. Bekas kerja. Tadi siang. Jannah itu surga, taruh nur jannah cahaya surga. Tuh, harus ngerti. Apalnya cuma satu itu saja. Gak usah ngomong. Pemirsa, bintang tamu saya yang selanjutnya merupakan seorang juru kunci dari Istana Tuyul. Istananya Tuyul Arwana. Di daerah Klaten, Jawa Tengah, Central of Jawa, ya. Sebelumnya, jadi pemirsa, bintang tamu saya yang pertama merupakan seorang artis ganteng yang mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan para juru kunci dan tempat keramat. Siapa dia? Kita sambut Ali Zainal. Jurus apa namanya, Mas? Jurus apa namanya? Cikotok. Kampung gue. Ini main silatnya nggak sembarangan loh. Dari kecil. Iya. Kalau gue dalam kandungan. Main silat, Mas. Silat dalam kandungan. Iya, dalam kandungan tuh merasakan makanan usapan dari orang tua. Kembali kalian. Untuk Bang Ali Zainal ini. Bang Ali. Dan kamu Ali Oncom sebentar.